Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan. Kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki. Bakal tersangka usai didepak Prabowo, Mahfud MD ungkap 2 opsi seret Budi Arie di kasus judol. Keterlibatan Budi Ari itu tidak masuk dalam kelompok terdakwa oleh kepolisian dan sekarang sudah ditangani kejaksaan. Sementara peran Budi Ari itu ada di dalam berita acara tentang dakwaan meskipun dia tidak menjadi terdakwanya. Maka sekarang ada 2. Pertama, polisi bisa segera memanggil Budi Ari untuk dijadikan tersangka dengan bukti-bukti yang sudah dibacakan di dalam dakwaan. Yang kedua, kejaksaan juga bisa mengambil tindakan karena kejaksaan itu adalah aparat penegak hukum yang bisa melakukan tindakan langsung dalam tindak pidana khusus termasuk korupsi. Nah, oleh sebab itu tinggal sekarang pemerintah mau apa gitu. Segera ditindaklanjuti atau menunggu vonis gitu ya, terhadap yang sekarang ada, lalu secara sah dan meyakinkan dia melakukan itu divonis, lalu aktor intelektualnya dijadikan tersangka. Itu bisa juga, tapi sebenarnya sih menunggu tersangka lama, tersangka baru itu tidak praktis, karena menurut saya 2 alat bukti yang diperlukan untuk itu sudah tercantum di dalam dakwaan yang menurut jaksa itu diperoleh dari berita acara yang dibuat oleh polisi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap nasib Budi Arie Setiadi setelah resmi dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari kursi Menteri Koperasi Menkop. Nasib itu berkaitan dengan terseretnya nama Budi Arie dalam kasus judi online, Judol, yang melibatkan pegawai Kominfo, kini Komdigi, saat dirinya menjabat Menkominfo di era Presiden ke-7 RI, Jokowi. Mahfud MD membeberkan ada 2 opsi yang bisa ditempuh untuk menjerat Budi Arie sebagai tersangka. 2 opsi itu dibeberkan Mahfud MD setelah nama Budi Arie disebut dalam sidang kasus pengamanan situs Judol. Maka sekarang ada 2 opsi. Pertama, polisi bisa segera Budi Arie untuk dijadikan tersangka dengan bukti-bukti yang sudah dibacakan di dalam dakwaan, ujar Mahfud MD. Yang kedua, kejaksaan juga bisa mengambil tindakan, karena kejaksaan itu adalah aparat penegak hukum yang bisa melakukan tindakan langsung dalam tindak pidana khusus, termasuk korupsi, sambungnya. Menurut Mahfud, sekarang menjadi momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus Judol. Pasalnya, Ketua Umum Komunitas Relawan Pro Jokowi, Projo, itu kini sudah tak lagi menjadi pejabat negara. Nah, sekarang dia sudah bukan pejabat yang harus disikapi dengan protokoler tertentu gitu, ujarnya. Mahfud MD menyebut saat ini, dugaan kasus Judol yang menyeret Budi Arie tergantung kemauan pemerintah. Nah, oleh sebab itu, tinggal sekarang pemerintah mau apa, segera ditindaklanjuti, atau menunggu vonis, gitu ya, terhadap yang sekarang ada, ujarnya. Karena menurut saya, 2 alat bukti yang dia untuk itu sudah tercantum di dalam dakwaan yang menurut jaksa itu diperoleh dari berita acara yang dibuat oleh polisi, gitu, imbuhnya. Diketahui, Budi Ari menjadi salah satu dari 5 menteri yang terkena perombakan alias reshuffle. Setelah resmi didepak dari Kabinet Prabowo, posisi Menkop yang ditinggal Budi Ari kini diisi oleh Wamenkop, Ferry Juliantono. Diberitakan sebelumnya, nama Budi Ari sendiri muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judol di lingkungan Kominfo. Budi diduga menerima jatah sebesar 50% dari fee penjagaan website judol. Adapun para terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Zulkarnaen Apriliantoni, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa 2 Adhi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website judi online. Lalu saudara Budi Arie Setiadi menawarkan kepada terdakwa 2 Adhi Kismanto untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo. Bunyi dakwaan jaksa dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Adhi kemudian mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli, namun tidak lolos karena tidak memiliki gelar sarjana. Kendati demikian, Budi Arie memberikan arahan agar Adhi diterima bekerja di Kominfo. Adhi, Zulkarnaen,
dan Muhrinjan, selaku pegawai Kominfo lalu bersekongkol menjaga website Judol. Budi Arye disebut mendapat bagian dari penjagaan website Judol. Pada 19 April 2024, Adhi menerima informasi Budi Arye meminta praktik penjagaan website Judol tak dilakukan di lantai 3 kantor Kominfo, tapi dikomunikasikan langsung. Zulkarnaen, Adhi, dan Muhrijan lalu mengadakan pertemuan. Tarif sebesar 8 juta rupiah per website untuk penjagaan kemudian disepakati. Pembagian untuk terdakwa 2 Adhi Kismanto sebesar 20%, terdakwa Umbawai Zulkarnaen Apriliantoni sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga, bunyi dakwaan.